Oke guys, welcome back to my channel bareng gue Julio Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngasih kalian tips ekspor. Nah, tips ekspor soal apa? Tips ekspor soal 5 hal yang kalian harus hindari sebagai calon eksportir yang pengen bisnis di dunia ekspor. Jadi 5 halnya apa aja? Oke, sekarang gue pengen ngejelasin 5 hal tersebut. Yang pertama adalah kalian tidak punya pengetahuan soal produk yang kalian mau jual. Nah, soal produk knowledge ini penting banget untuk teman-teman punya. Karena sering banget sebagai seorang calon eksportir yang pengen bisnis di dunia ekspor, mereka tidak punya pengetahuan soal produk. Yang menjadi masalah adalah ketika nanti pembeli dari luar negeri bertanya soal produk yang kalian jual dan kalian tidak punya pengetahuan dan kalian tidak bisa menjelaskan tentang produk ini atau produk yang kalian jual, ini akan menjadi satu impresi yang buruk atau yang jelek di depan buyer kalian. Kenapa kayak gitu? Contohnya kayak gini, kalau kalian bisnisnya kopi gitu ya, terus nanti buyer kalian akan tanya, bedanya kopi kalian dengan kopi Gayo Aceh apa? Dengan kopi Robusta Lampung apa? Bedanya apa? Kalau kalian tidak bisa menjelaskan dengan cepat atau kalian tidak mengerti soal produk itu, ini menjadi masalah. Buyer akan melihat bahwa kalian tidak kompeten di bisnis kalian. Itu makanya harus punya pengetahuan soal produk yang pertama. Yang kedua adalah kalian tidak punya data produk. Maksudnya tidak punya data produk apa? Contoh kayak gini. Ketika kalian sudah punya pembeli dan kalian berkomunikasi gitu ya di WhatsApp atau di email, yang menjadi masalah kalian tidak punya data produk. Data produk itu tidak hanya spesifikasi atau dokumentasi dari si barang, tapi data itu bicara soal foto, soal video, soal produk yang kalian mau jual. Nah, foto dan video produk ini juga nggak harus yang ngambil dari Google. Kelihatan banget kalau kalian ngambil dari internet. Makanya banyak banget eksportir ini gagal karena mereka tidak punya datanya. Artinya video produk, foto produk yang real di lapangan tentang produk yang kalian jual itu mereka tidak punya. Makanya ini harus kalian hindari. Yang ketiga, tidak punya kepastian supply dari pabrik. Nah, maksudnya tidak punya kepastian supply ini apa? Kalau kalian bertemu dengan pabrik atau partner bisnis yang memang punya barang dan kalian mau jualkan, dan si partner kalian ini, apakah dia pabrik, apakah dia pengepul, apakah dia petani, tidak bisa memastikan supply, ini akan menjadi fatal sekali di bisnis ekspor. Kenapa? Kalau kalian menjualkan produknya ke luar negeri, terus kalian bilang, oke, bisa mister 1 kontainer, ternyata ketika uangnya sudah dikirim dan ternyata barangnya tidak di satu kontainer, ini akan menjadi masalah buat kalian. Makanya ini harus diantisipasi dan harus dihindari. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kalian bisa mengunci atau mensecure supply yang kalian mau jual. Harus tahu dulu nih berapa supply-nya. Itu penting. Yang keempat, kesalahan calon eksportir adalah menjual produk dengan harga yang terlalu tinggi. Jadi mereka berpikir kayaknya 1 kontainer gue harus untung 50 juta. Ya memang beberapa produk bisa, tapi tidak semua produk. Makanya kalian harus meng-compare produk kalian dengan produk-produk yang sejenis di eksportir lain atau di marketplace lain. Ini kalian bisa validasi dan kalian bisa ngecek di harga pasar tuh sebenarnya berapa, supaya kalian tidak menjual harga terlalu tinggi. Kalau kalian menjual harga terlalu tinggi, buyer baru nanya terus kalian kirim quotation atau penawaran harga, bayarnya nanti langsung kabur. Makanya ini juga harus dihindari. Yang kelima, tidak follow up buyer. Nah, kalau kalian sudah dapat kontak buyer lewat banyak lah ya sosial media, kalian sudah berkomunikasi dengan pembeli dan tiba-tiba kalian di ghosting sama pembelinya, kesalahan calon eksportir adalah mereka ngeluh, terus mereka bilang kayak, ya bayarnya hilang. Makanya ini harus dihindari. Kesalahan eksportir atau calon eksportir di titik ini adalah mereka tidak follow up bayarnya. Kalau gua akan terus kejar bayarnya, gua akan follow up dan gua akan tanya kenapa dia tiba-tiba hilang gitu loh. Jadi intinya gini, kalau kalian mau PDKT dengan cewek gitu ya, kalian kan nggak bisa nanya, lagi apa? 5 menit kemudian lagi apa? 5 menit kemudian lagi apa? Kan kalian harus tahu kesukaannya si cewek ini supaya kalian bisa berkomunikasi dengan baik. Hal yang sama ketika kalian berkomunikasi dengan pembeli. Gitu. Jadi kesalahan calon eksportir adalah tidak follow up buyer. Ini juga harus kalian hindari. Oke guys, jadi di video kali ini adalah 5 tips untuk menghindari kesalahan yang fatal sebagai calon eksportir yang mau masuk di dunia ekspor. Kalau kalian suka dengan video ini, gue akan bikin part-part selanjutnya dengan tips-tips yang menarik dan supaya kalian bisa belajar tentang dunia ekspor di Indonesia. Kurang lebih seperti itu video di konten ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So see you on the next video. Bye-bye.